Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba bagaimana membuat eh, meeting room, atau misalnya kita akan membuat satu pembelajaran daring atau pembelajaran online. Bagaimana sih kita membuat roomnya atau tempat meetingnya? Nah, saat ini yang kita akan coba buat yaitu kita menggunakan meeting room yang paling banyak dipakai di akhir-akhir ini, yaitu Zoom. Yang pertama, download dulu aplikasinya, kemudian sekarang kita akan coba masuk ke Zoom-nya. Oke, kita masuk ke Zoom-nya. Ketika pertama kali masuk ke Zoom-nya ini, gunakan beberapa pilihan. Yang paling saya lebih sarankan aja gunakan Google. Kemudian saya sarankan sih buat email baru di Google. Jangan menggunakan email yang sudah ada. Oke, misal seperti ini, saya akan masuk ke email Gmail saya yang lain. Oke, kita isikan passwordnya. Oke, begitu kita masuk seperti ini, kita sudah siap untuk membuat meeting room-nya. Oke, pada saat kita diminta untuk verifikasi tanggal, isikan dengan tanggal yang memenuhi syarat. Usahakan umurnya, itu sebenarnya ditanyain umurnya. Pastikan bahwa umurnya lebih dari 13 tahun. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita bisa membuat schedule meetingnya. Schedule meeting itu maksudnya begini, ketika kita ingin membuat beberapa seri Vicon misalnya, kita bisa atur misalnya tanggal 1 kita akan ada meeting jam 9.50 misalnya, atau jam 9 sampai jam 11. Kemudian tanggal 2-nya kosong, kemudian tanggal 3-nya. Nah, kita bisa mengadakan schedule-nya. Atau kalau seandainya kita tidak ingin membuat schedule, cukup kalau misalnya hari ini kita mau bikin meeting, ya kita klik aja di sini schedule new meetingnya, kemudian topiknya. Kemudian kita tentukan kapan acaranya atau kapan meeting itu berlangsung. Misalnya sekarang tanggal 6, kemudian jamnya sekarang jam 17, jam 6 tapi PM. Oke, durasinya kita bisa tentukan, misalnya durasinya 1 jam, atau misalnya durasinya 2 jam. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, your Zoom basic plan has 45 menit time limit on meeting with 3 or more participant, upgrade.
Secara standar meeting room-nya ini hanya bisa berjalan selama 45 menit. Sehingga standarnya sih nggak sampai 1 jam. Kalau kita pingin standarnya bisa lebih, tentu kita harus upgrade. Nah, sebenarnya pada saat kita jalankan nanti kita bisa lebih, karena pada saat kita close nanti roomnya itu masih bisa dipakai oleh yang lain. Oke, kita bisa centang seperti ini supaya nanti nggak muncul lagi. Timernya juga kita harus tentukan time zone-nya. Kalau Indonesia itu +7. Oke, ini +7 Jakarta. Oke, Anda lihat di sini. Di sini ada require password-nya. Nah, kalau kita pingin misalnya meeting kita itu hanya boleh diisi atau dimasukin oleh orang-orang tertentu, ya kita kasihkan password-nya. Sehingga begitu dia join, dia nanti dimintain password. Nah, kalau nggak dapat password, dia nggak bisa join di meeting room kita atau di ruang rapat kita. Ya, diingat ini kalau seandainya kita nggak menghendaki ada passwordnya, ini centangnya dihilangin, tapi kalau kita ingin ada passwordnya diberi. Kemudian di sini videonya, kalau seandainya hostnya on, itu berarti nanti videonya akan tampil. Kalau off berarti saya tidak memerlukan videonya. Model podcast yang hanya keluar suaranya. Ini juga partisipan. Di partisipan juga misalnya kita menghendaki anak-anak nggak perlu menampilkan videonya, maka kita off-kan. Tapi kalau dua-duanya ingin menampilkan videonya, dua-duanya harus dimunculkan. Kemudian audionya mau ditampilkan lewat apa aja. Kita bisa menggunakan telepon atau komputer audio. Kalau dua-duanya, pilih aja dua-duanya. Saran saya pakai dua-duanya saja. Kemudian enable join before host. Nah, ini maksudnya kalau kita belum online, kemudian partisipan kita atau yang siswa kita ingin join duluan, itu dimungkinkan, itu kita harus centang. Tapi kalau kita nggak mengendaki dia masuk duluan, maka itu nggak boleh, jangan dicentang. Kalau kita mengendaki, misalnya kita bayangkan kalau kita punya kelas, kalau kita misalnya membolehkan siswa masuk kelas terlebih dahulu, nah itu ini dicentang, enable join before host. Oke. Kalau kita belum login atau belum masuk, nggak apa-apa, siswa masih bisa akses. Oke, kemudian mute partisipan upon entry, itu maksudnya pada saat partisipan masuk dia akan di mute, suaranya tidak keluar, itu boleh dicentang ini. Tapi kalau misalnya begitu masuk boleh celometan itu atau boleh mengisi suaranya atau boleh say hello di kelas gitu loh, itu boleh tanpa centang. Kemudian enable waiting room, itu dicentang saja. Record meeting automatically on local. Nah, kita bisa otomatis merekam, tapi saran saya kalau kita menggunakan HP, pastikan memorinya gede. Kalau memorinya hanya 16 GB, saya not recommended ini dicentang. Atau kalau kita misalnya menggunakan komputer, bolehlah dicentang, tapi cek kapasitasnya di drive C. Minimal sisa kapasitasnya harus di atas 10 GB. Oke, kalau sudah kita save. Oke, kita save. Nah, ini kita sudah punya meeting room, dan saat ini juga orang lain sudah bisa mengakses ke meeting room kita atau webinar kita. Nah, gimana mereka bisa join? Nah, kita kopikan ini URL-nya ini. Kita copy URL, kita copy meetingnya, dan kita sebarkan di sosmed kita. Atau kita japri lah ke
Atau kita kalau di grup WhatsApp, kita kopikan ini ke grup WhatsApp-nya. Oke, kemudian kalau itu sudah selesai, kita boleh klik start this meeting. Oke, start this meeting, kita cek your meeting. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, begitu klik start meeting, kita sudah akses, kita sudah mulai melakukan proses meeting. Nah, ini mengizinkan suara, password, dan sebagainya. Oke, demikian di sesi ini bagaimana kita membuat meeting room menggunakan Zoom. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.